Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Bella Malista. Nah, di ID Web House ini ada program khusus yang hanya ada di Ramadan aja nih. Jadi nanti 30 hari ke depan pastinya kalian akan aku hibur dengan banyak cerita inspirasi dan banyak narasumber yang akan kita datangkan untuk menemani menjelang buka puasa kalian. Nah, nama dari program ini adalah Rashid Ramadan Syahdu di ID Web House. Nah, kali ini aku akan mendatangkan narasumber yang sudah expert di bidangnya. Kira-kira udah lama nih kayaknya nih. Kita nanti akan ulik-ulik siapa sih seorang di balik yang akan kita ulik ini. Nah, edisi kali ini akan bertemakan dengan peluang kerja sistem administrator di era digital. Nah, kita datangkan langsung nih narasumber yang sudah lama di bidangnya. Kita sambut aja Mas Ardan Ari Triwibowo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Mas? Puasanya udah cukup lama? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, udah berjalan cukup panas-panas di masa pandemi kayak gini, harus tetap survive ya. Tetap semangat. Tetap semangat, tetap menggunakan protokol kesehatan saat bekerja, cuci tangan, berjaga jarak dan tetap menjaga kesehatan. Nah, Mas Ardan nih, Siap. Aku boleh tahu nggak sih sebenarnya sales admin ini apa sih Mas? Karena menurut saya ini masih hal yang asing banget nih Mas. Iya. Jadi sysadmin itu dari kepanjangannya sistem administrator ya. Sistem administrator itu jadi sebuah profesi yang saya geluti dan yang sampai saat ini. Kemudian salah satunya nanti mengidentifikasi. Jadi terkait nanti pemenuhan kebutuhan perusahaan, misalnya dari sisi jalur internet, jalur LAN, kemudian dari sisi kebutuhan resource server dan yang lain sebagainya seperti itu. Nah, kan ini di ID Web House Mas Ardan ini kan menjadi senior sales admin di ID Web House nih. Ya. Nah, udah berapa lama Mas? Saya berprofesi sebagai sysadmin itu sudah sekitar 12 tahunan. Wow, jadi udah paham seluk-beluknya kayak mana ya? Iya, seperti kalau itu. di ID Web House-nya sendiri Mas, udah berapa lama? Kalau di Web House-nya sendiri udah sekitar 1 tahun lebih. Baru juga ya di sini. Sebelumnya udah melalang buana lebih dahulu dahulu ya, mencari apa ilmu-ilmu dari sales admin ini. Nah Mas, tanggung jawab sebagai sales admin itu apa aja tuh Mas? Tanggung jawabnya salah satunya nanti ini pemenuhan kebutuhan kebutuhan terkait internet kemudian server, kemudian nanti memantau, kemudian mempertahankan kinerja server dan jaringan, kemudian nanti juga terkait keamanan misalnya, kemudian juga kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini misalnya seperti itu, nah kita biasanya membantu. Jadi jantung dari network itu ada di sales admin gitu ya Mas ya. Nah tadi kan tanggung jawabnya tuh besar Mas. Jadi nggak main-main nih di bidang ini kan ya Mas ya. Nah ada nggak sih Mas skill-skill yang emang perlu dibutuhkan dari seorang sales admin untuk istilahnya kerja profesional emang di bidangnya gitu loh Mas? Ya kalau terkait skill itu ada pastinya ya, karena setiap profesi pastinya ada gitu. Ya salah satunya kalau sysadmin itu memang punya skill analytic skill yang harus
harus baik gitu loh. Jadi harus pintar menganalisa, apa harus kerusakannya, ya tentang kerusakannya, tentang keamanannya, tentang kendalanya seperti itu. Kemudian skill yang lainnya ya mungkin multitasking, salah satunya multitasking skill. Jadi merekap segala ya, kerjaan segalanya. di bidang Ya, itu ya. makanya ada istilahnya ketika ada orang IT biasanya dia pasti serba bisa, istilahnya gitu. Padahal sebenarnya ya tidak juga gitu loh, karena memang ada batas kemampuannya juga ya, Mas, ya. Karena luas sekali gitu loh ya. Kemudian ya skill yang lainnya ya mungkin problem solve yang bagus gitu. Jadi ketika misalnya ada kendala mungkin kita harus bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Dan juga yang lainnya mungkin komunikasi yang baik, karena kadang-kadang kita tidak bisa sendiri. Jadi kadang-kadang kita juga butuh tim untuk karena setiap pengalaman kan jadi pastinya kan beda-beda ya. Ya jadinya kita kadang harus komunikasi ke sana ke sini untuk saling berkolaborasi untuk misalnya kalau ada masalah misalnya seperti itu. Dan utamanya nggak boleh panik ya Mas ya. Kalau panik nanti malah salah nganuin kabel atau kayak mana kan, jadi ya 2 kali kerja gitu kan ya Mas. Nah, udah tadi dengerin skill-skill emang yang harus dibutuhin nih dari seorang sales admin. Nah, selama 12 tahun Mas menjadi sales admin, pasti ada dong cerita suka dan dukanya. Nah, boleh dong Mas diceritain gimana menjadi sales admin, suka dukanya gitu Mas. Suka dukanya apa ya? Mungkin sukanya itu kita selalu bermain dengan teknologi ya, karena selalu istilahnya mungkin dalam jangka waktu tertentu mungkin updatean terbaru atau apa segala macam. Jadi kita selalu harus dituntut untuk selalu up to date ya. Nah, kemudian mungkin dukanya apa ya? Dukanya mungkin kadang kita pas ketika lagi enak-enaknya liburan misalnya, nah itu kita dihubungi, kemudian ada kendala misalnya, kita harus ya saat itu juga kita harus datang, bahkan jam 00 atau mungkin jam berapapun itu kadang-kadang kita harus dipanggil, harus dihubungi. Nah itu jadi kan 26 kali 7 ya, alias 26 jam selama 7 hari. Banget sih Mas. Nah kan sebab teknologi ini semakin maju, semakin banyak penggunanya juga kan Mas. Terus untuk peluang kerjanya sendiri nih Mas, sebagai sales admin ini di era yang sekarang ini yang semakin digital terus, nah bagaimana sih Mas untuk peluang kerjanya? Ya kalau untuk peluang kerjanya sangat bagus ya, sangat banyak hal gitu loh yang pastinya sangat dibutuhkan gitu loh, terutama di perusahaan teknologi gitu loh. Apalagi kalau sekarang kan serba ya apa-apa teknologi gitu loh. Iya, bahkan istilahnya kita mungkin untuk segala sesuatu aja kita sekarang itu udah ada otomatisasinya gitu loh. Nah, itu yang makanya harus dibutuhkan sysadmin yang handal gitu. Ya, karena istilah sysadmin itu kadang-kadang semakin malas sysadmin semakin bagus katanya gitu. Iya. Jadi semakin malas dalam artian itu gini, segala sesuatu dibuat sistem otomatis gitu loh, sehingga sysadmin itu tidak perlu manual gitu loh. Nah itu istilah dari semakin malas sysadmin itu semakin bagus. Iya. Dalam artian ya malas ngedit satu-satu, nah makanya dibuat otomatis. Sysadmin tinggal terima jadinya aja seperti itu. Instan gitu. Ya, instan. Nah, mungkin sahabat-sahabat ID Web House ini banyak generasi mager, tapi tetap harus dituntut mengikuti zaman juga Mas. Mungkin ini bisa salah satu menjadi kerjaan yang cukup mempunyai peluang yang besar ya Mas ya, karena teknologi itu semakin maju, semakin dibutuhkan, dan generasi mager ini kayaknya harus memperdalam juga nih ilmu-ilmu teknologi gitu kan ya Mas ya. Nah, nih selama 12 tahun Mas bekerja sebagai sales admin ini Mas, katakanlah sekarang nggak jadi sales admin, pengennya jadi apa sih Mas? 12 tahun yang lalu apakah jadi koki, apakah jadi pengusaha, gimana Mas? Mungkin kalau sekarang itu kan
otak saya masih mampu ya mungkin. Nah tapi mungkin semakin berjalannya waktu itu mungkin masih mampu, tetapi untuk mengikuti perkembangan teknologi kan mungkin sudah nggak mampu ya. Ya mungkin ke depan itu hal-hal yang mungkin nantinya akan saya kerjakan selain profesi sysadmin itu salah satunya mungkin profesi yang tidak terlalu menuntut otak untuk bekerja gitu loh. Salah satunya ya mungkin di bidang ternak atau mungkin pertanian misalnya seperti itu. Karena kan dari sysadmin sendiri itu kan juga sudah saya tahu mana-mana saja yang itu bisa dibikin otomatis gitu loh. Sehingga ketika nantinya mungkin saya bergerak di bidang ternak atau mungkin pertanian, mungkin hal-hal yang bisa saya terapkan di sana ya seperti itu. Apalagi sekarang kan teknologi misalnya pertanian itu kan sudah lumayan canggih gitu loh. Seperti itu sih. Nah, kita udah banyak nih belajar dari skill apa, terus habis itu tanggung jawab sebagai sysadmin dan masih banyak lagi tadi yang diulas sama Mas Ardan nih. Nah, untuk tips-tipsnya nih untuk menjadi sysadmin yang baik untuk teman-teman sahabat-sahabat ID Web Host yang ada di rumah yang menjadi generasi mager biar nggak mager lagi. Nah, tipsnya apa nih Mas menjadi sysadmin yang baik? Iya, mungkin hal pertama itu adalah meskipun tadi saya sebutkan itu tidak istilahnya malas, tetapi dalam artian kita harus menciptakan sesuatu yang serba otomatis itu. Jadi malas dalam artian kita harus menciptakan sesuatu yang otomatis. Kemudian kalau untuk sysadmin itu kita harus dituntut untuk loyal. Jadi jangan sedikit jam kerja saya udah mepet misalnya seperti itu. Tetapi ya harus istilahnya harus siap kapan aja gitu loh. Kemudian kita juga harus dituntut untuk selalu up to date. Jadi kita harus banyak mencari referensi, kemudian ikut forum, mungkin ikut seminar, webinar dan segala macamnya. Intinya sesuatu yang baru itu harus kita coba, harus kita pelajari gitu. Sehingga selain juga masalah mungkin pendidikan di bidang IT juga pengalaman juga itu harus diutamakan. Jadi tidak hanya sekedar bahkan saya dulu itu saya tidak menuntut untuk saya itu digaji, tetapi selama saya ada pekerjaan di bidang IT, di bidang sysadmin itu saya kerjakan gitu loh. Jadi akan semakin banyak pengalaman gitu loh. Datang dari mana aja ya Mas yang itu belajar nanti gitu ya Mas. Nah, ini kan lagi masa pandemi udah hampir 2 tahun juga ya Mas ya masa pandemi ini. Nah, di bidang sysadmin itu banyak nggak sih Mas kayak permintaan atau keluhan atau gimana gitu Mas? Karena kan apa-apa sekarang sekolah pakainya teknologi, ini pakainya teknologi, itu dunia teknologi. Ya di masa pandemi ini malah justru banyak sekali ya permintaan seperti itu, terutama ketika sekarang ini di dunia pembelajaran aja itu serba online. Nah sehingga dari sisi kita menyiapkan server, dari sisi kita menyiapkan jaringan itu banyak sekali terkait penerimaan siswa baru, terkait nanti aplikasi untuk pembelajaran online segala macam itu sangat banyak sekali banyak peluangnya untuk memang banyak banget dibutuhkan gitu. Apalagi sekarang sekolah butuh jaringan yang cukup kuat gitu kan Mas, dari berbagai wilayah, dari berbagai sudut gitu kan butuh support jaringan data yang cukup memungkinkan untuk bareng-bareng bisa sekolah lagi. Nah, terus ini udah segmen terakhir nih Mas. Aku mau tanya-tanya lagi, ini biar gak banyak salah kaprah tentang si sysadmin ini loh Mas. Nah, ini adalah segmen fakta atau mitos atau fakta gitu Mas. Jadi Mas nanti tinggal memberi jawaban apakah ini mitos atau fakta dan jelasin dikit-dikit aja Mas. Jadi biar sahabat-sahabat ID Web Host ini tuh nggak salah pemikiran gitu tentang sysadmin ini Mas. Oke. Nah, ini Mas, yang pertama, sysadmin harus bisa servis barang elektronik. Mitos atau fakta? Mitos. Kalau dipikir-pikir juga ini ya Mas ya,
emang agak tipis ya? Ya, apa gimana Mas? tipis. Ya, karena gini, kembali ke terkait sysadmin sendiri. Sysadmin itu memang nantinya ada yang bagian tim hardware, ada juga yang bagian tim software biasanya seperti itu. Nah, sedangkan istilahnya di sysadmin sendiri kan lebih ke arah ke sebuah sistem komputer ya. Data-data ya, gitu ya, Mas, seperti ya. itu dan jaringan lah paling tidak itu. Nah, sedangkan ya mungkin itu anggapan kalau misalnya sysadmin itu harus serba bisa gitu. Multitasking sih, tapi kayak ya mikir juga ya, sana gitu ya. Ya, kalau terkait misalnya harus bisa servis. Nah, seperti itu barang elektronik itu ya mungkin itu termasuk bonus mungkin ya, termasuk bonus pengalaman, keahlian keahlian gitu ya, sampingan, keahlian sampingan. Tapi sebenarnya ya tidak sampai ke sana dan tidak semuanya bisa gitu. Oh iya benar juga sih Mas. Karena tadi ada yang soft, ada yang hard juga ya Mas. Ya, jadi cabangnya tuh beda-beda kan ya Mas. Beda-beda. Tuh jangan salah kaprah lagi tentang seorang sysadmin bisa servis bareng itu kayak ya itu beda gitu ya Mas. Beda. Nah ini yang kedua nih Mas, anak IT itu kuper alias kurang pergaulan, mitos atau fakta Mas? Menurut saya fakta. Oh gitu Mas. Ya. Loh, padahal kalau menurut saya ya anak IT itu malah kayak pasti kan mengikuti zaman ya Mas, teknologi dan perkembangan isu-isu. Nah, kalau kupernya itu bagian mana Mas? Kalau kupernya menurut saya itu mungkin ke arah pergaulan, karena dia kalau memang cenderung ke arah dia tuh memang ke arah yang skillnya memang bagus, semakin skillnya bagus dia pergaulannya biasanya agak kurang. Mungkin dia bagus, tetapi hanya di bidang mungkin internet gitu loh. Jadi dia mungkin terkenal di forum-forum, terkenal di webinar-webinar. Tetapi kalau misalnya pergaulan sehari-hari biasanya itu jarang. Dia lebih suka untuk mengeksplor sebuah sistem atau gitu mungkin teknologi baru atau ilmu yang baru gitu loh ya. Jadi dia lebih memilih ke sana daripada harus nongkrong-nongkrong sama teman gitu. Teman saya juga kayaknya anak IT emang jarang nongkrong sih Mas ya. Dia selalu bebas di depan komputer terus yang waktu yang lama gitu. Karena profesi ini cukup menguras ini konsentrasi ya Mas ya. Takut salah benang atau salah kabel berubah semua nanti ya Mas. Nah ini yang terakhir nih Mas. Kalau belum rusak tidak boleh di-maintain atau diperbaiki, mitos atau fakta Mas? Mitos. Ya, karena itu, Mas? Ya, karena seperti sysadmin aja ya, itu tidak harus nunggu barang itu rusak. Jadi kadang-kadang kita tuh tetap harus monitoring. Makanya di sysadmin itu kita punya sebuah TV atau layar monitoring yang besar itu, ya itu gunanya untuk memonitoring. Jadi setiap saat itu selalu dicek, selalu dikelola gitu. Jadi jangan sampai sebuah sistem itu tuh sampai mati atau down gitu, nunggu rusak dulu ya. Sebisa mungkin kita malah bahkan dituntut untuk kita mengetahui dulu sebelum orang lain tuh tahu. Gitu jadi biar meminimalisir ada kerusakan secepatnya gitu ya Mas ya. Jadi dianalisa itu gimana sistemnya dan biar nggak fatal juga kejadiannya Mas ya. Nah, gitu Mas, itu adalah tadi pertanyaan terakhir segmen mitos atau faktanya. Terima kasih banyak udah menemani teman-teman sahabat-sahabat ID Web Host menjelang buka puasanya nih Mas. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang didapatkan dari Mas Ardan ini bisa menginspirasi orang-orang di luar sana. Terima kasih. Nah, hai sahabat ID Web Host, tadi kalian udah dengar banyak banget ilmu yang kalian bisa petik dari Mas Ardan ini. Jadi nih, orang yang servis apapun itu tidak disamaratakan dengan anak sysadmin. Beda, banyak itu tidak sama ya. Nah terima kasih buat kalian, semoga puasanya tetap lancar. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah mau mantelengin video-video kita. Kalau kalian ketinggalan sama video kita, kalian bisa cari nih di YouTube ID Web Host. Dan tayangan kita juga akan ditayangkan di IGTV ID Web Host, Spotify ID Web Host, dan media partner kita Teknologi. Terima kasih buat kalian. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.